Meminta maaf kepadanya. Bab 238. Rehan terkejut melihat putranya yang memberi keadilan, pemarah dan lucu. Hei kecil, sudah langkahi langit kah? Berani memukul papa? Ken menjilat bibirnya lalu berkata, "Aku seorang pria. Aku ingin melindungi mamaku." Yuki menunjuk Rehan dan tertawa berguling di atas tempat tidur. "Rehan, sudah lihat kan? Aku juga ada yang melindungiku. Ingin menggertakku lagi, harus dipertimbangkan dulu." Ketika mendengar Yuki tertawa, wajah serius Ken juga tertawa. Rehan memandang ibu dan putranya yang tertawa bersama, memukul pantat mereka berdua. Dasar dua orang jahat. 3 orang itu bermain sebentar. Tidak lama kemudian, Bibi Dewi pun juga mengetuk pintu. "Tuan muda, Nyonya, tuan muda kecil, sarapan sudah siap." Yuki meringis pada Rehan dan berbisik, "Nyonya, mengapa kata itu terdengar begitu aneh?" Rehan meliriknya. "Dasar, tidak tahu terima kasih. Sebutan ini, berapa banyak wanita yang tidak bisa mendapatkannya?" "Shh." Yuki terlalu malas untuk menggubris pria sombong ini dan mulai membawa Ken menggosok gigi. Ketika ketiga orang itu bersiap dan pergi ke ruang makan, Yuki tiba-tiba melihat bahwa Naira sedang duduk di meja makan dan bermain ponsel. "Ken." Mendengar suara itu, Naira berbalik untuk menyapa mereka. Baru meneriakkan nama Ken dan suara itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Setelah mendengar suara Naira, Ken melepaskan diri dari tangan Rehan dan Yuki dan berjalan ke arah meja makan. Tante kamu sudah kembali?" Yuki buru-buru meraihnya. "Ken, pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Mau mama bawa kamu menemani tante?" Ketika mendengar Yuki menyebut mama, wajah Naira berubah masam. "Yuki, apa yang kamu katakan?" Ketika kehadirannya tidak jelas, Yuki terlalu malas untuk menggubrisnya. Hanya dengan hati-hati memegang Ken ke meja makan. Ken berhenti dan tidak lanjut jalan, langsung ke pelukan Yuki. "Mama, tante galak padamu. Aku tidak akan menghampirinya." Kata-kata Ken membuat wajah Naira semakin masam dan dia bangkit berteriak dari meja. "Ken, bagaimana bisa kamu menyebut wanita ini mama? Mama dari mana?" "Cukup." Wajah suram Rehan. "Naira, kedepannya kamu harus lebih sopan berbicara dengan kakak iparmu. Yuki adalah ibu kandung Ken dan telah melakukan tes DNA." "Apa?" Naira tertegun dengan wajah pucat. "Kak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?"
Bagaimana mungkin wanita ini ibu kandung Ken? Rehan mengangguk. Ya, laporan hasil tes DNA sudah keluar. Kamu tidak perlu lagi mempertanyakannya. Nada suaranya naik. Hari ini kenapa kamu pulang ke rumah? Bertengkar dengan Sebastian, iya. Sebastian adalah pacar Naira. Telah berhubungan selama lebih dari setahun. Naira telah tinggal di rumah Sebastian selama setengah tahun. Naira selalu agak malu dengan kakak lelaki ini. Melihat mimik wajah Rehan tidak baik, dia tidak berani menyalahkan Yuki lagi. Matanya dengan samar menjawab. Apa aku tidak boleh pulang tanpa bertengkar dengan Sebastian? Satu-satunya adik perempuan, Rehan tidak ingin terlalu keras padanya. Dia pun mengatakan, tentu saja boleh. Akan lebih senang jika kamu tinggal di rumah setiap hari. Belum menikah, kamu sudah bergantung pada keluarga Sebastian. Mulut Naira datar, baru saja mau berbicara. Rehan berkata lagi. Perkataan kamu pada Yuki terlalu buruk. Kemari dan minta maaf padanya. Sungguh tidak mengakuinya. Bab 239. Apa? Baru saja berjumpa. Kakak kandungnya ingin dia tunduk pada wanita ini. Hati Naira tidak mau. Tetapi ketika dia melihat wajah Rehan, dia tidak bisa membantah. Yuki, maaf. Maaf atas perkataanku tadi. Minta maaf di mulut, tetapi matanya tidak menatap Yuki. Rehan pun naik pitam dan maju selangkah, bersiap untuk menegur Naira. Dan Yuki buru-buru menarik sudut pakaiannya. Lupakan, untuk apa? Naira selalu membencinya. Terlebih lagi Ken ada di sebelahnya. Benar-benar tidak perlu bagi orang dewasa untuk menjadi sombong di depan anak-anak mereka. Masing-masing dari mereka mencari jalan untuk mundur. Tunjukkan perdamaian itu sudah cukup. Yuki tidak berharap dekat dengan Naira seperti saudara perempuan. Yuki berjalan ke meja makan bersama Ken, duduk dengan tenang, dan membantu Ken memindahkan piring lebih dekat agar memudahkannya untuk makan. Naira menatap dingin. Yuki terlihat seperti nyonya rumah. Amarah di hatinya semakin membara. Yuki duduk di sisi depannya. Naira berpura-pura menjatuhkan sumpit, membungkuk ke bawah meja dan mengambil sumpit. Melihat posisi kaki Yuki dan ketika Bibi Dewi membantunya mengganti sumpit, dia mengulurkan kakinya dan menghentakkan kakinya ke kaki Yuki. Yuki yang sedang berbicara dengan Ken dan tiba-tiba terasa sakit di kakinya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada apa? Rehan yang sedang membantu Ken untuk menuangkan jus, mendengar seruan Yuki menoleh dan melihatnya. Yuki tidak ingin mempersulit situasi dan memilih untuk berbohong. Aku lupa membuka jendela kamar, kata Yuki.
Nanti saja baru dibuka, kata Rehan memalingkan kepalanya dan mengabaikan. Melanjutkan menuangkan jus untuk Ken. Melihat kesombongan di wajah Naira, Yuki menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah dewasa, mengapa sifatnya masih begitu kekanak-kanakan? Naira dapat melancarkan aksinya. Hatinya terasa senang. Jadi dia menggoda Ken. Ken, hari ini tante mau mengajakmu keluar bermain. Mau tidak? Beli mainan untukmu. Ken sangat akrab dengan tantenya. Naira sangat menyayangi keponakannya itu. Dulu, jika mendengar kata beli mainan, Ken langsung menyanggupi dengan girang. Akhirnya dia hanya menggelengkan kepala. Aku tidak ingin pergi. Aku ingin bersama dengan Mama. Mama, Mama. Kata-kata ini sangat menusuk telinganya. Naira menatap wajah Yuki dengan sikap bermusuhan. Tetapi harus mengakui bahwa yang dikatakan Rehan itu benar. Yuki dan Ken benar-benar mirip. Dagu dan mulut mereka sama persis. Untuk makan saja. Jika bukan Yuki dan Rehan memujuk Ken sarapan, Ken tidak mau sarapan. Sambil menemani Ken sarapan, Rehan dan Yuki mendiskusikan detail pernikahan dan desain gaun pengantin. Naira duduk diam dingin di depan mereka dan tidak dapat terikut dalam diskusi mereka. Setiap menatap Yuki, makin dilihat makin tidak suka. Bahkan Tania akan berusaha menyenangkannya, membujuknya. Wanita di sebelah Rehan, yang mana tidak memperlakukannya sebagai seorang putri. Yuki ini tidak tahu baik. Setiap melihat dia selalu terasa hambar. Dia dengan kasar menancapkan garpunya di atas telur di piring. Tidak mengerjai Yuki, dia tidak akan puas.